Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Sadonyo. Kembali lagi di channel Story Bang Teguh. Hari ini kita berada di Koto Gadang, di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita mau mengunjungi rumah seorang pahlawan wanita yang bernama Siti Rohana Kudus. Nah, sebelum dimulai, teman-teman jangan lupa dukungannya ya dengan like, komen, serta subscribe channel Bang Teguh ya. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke rumah Rohana Kudus, ini berada di Koto Gadang, berdekatan dengan rumah kelahiran Haji Agus Salim, teman-teman. Jadi sekaligus kita bisa mengunjungi dua rumah pahlawan nasional. Nah, inilah dia rumah kelahiran Rohana Kudus, pahlawan wanita asal Sumatera Barat. Jadi apakah cucu dari adik Rohana Kudus. Oh. Nah, Rohana Kudus kan punya anak laki-laki Iya. sekarang. Telah meninggal. Punya anak 3 orang. Jadi berarti cucu Rohana Kudus itu 3 orang. Kalau orang Minang kan tuh cucu di rumah orang kan gitu istilahnya. Iya. Rumahnya tuh di dekat masjid yang di tepi itu Masjid Nurul Iman. Yang di situ namanya Tapi. Ada sebelah kanan tadi. Ya, di belakang tuh ada rumah warna abu-abu, itu rumah istri anak Rohana Kudus, rumah menantu Rohana Kudus lah itu. Jadi di cucu di situ rumahnya. Jadi kalau Sikoko rumah kelahirannya. Rumah kelahiran. Jadi kalau orang Minang kan memang garis keturunan ibu. Iya. Nah, jadi rumah Rohana Kudus kok. Jadi adik beradik cucu jadi rumahnya. Berarti apa? Apa cucu Cucu. dari adik Rohana Kudus. Iya. Nenek apa yang di tengah kok? Oh, nenek apa yang di tengah? Lihat Ya, video. Ambo mau pisah barangan kan. Iya. Dari situ udahlah. Ya, Pak kurang sehat kan. Jadi makanya yang makanya Ambo yang jawab. Koto Gadang kok banyak lahir pahlawan nih Siko. Haji Agus Salim, Ya. Sultan Syahrir, Ya. kemudian Rohana Kudus masuk salah satu kan? Iya. Tadi barusan ke rumah Haji Agus Salim juga tadi. Sedang lagi ada cucunya di rumah. Ada yang jago siapa? Ada yang jago. Tapi cucunya nggak ada dah. Ada biasanya ada di rumah. Hmm. Ustaz Syahrir kan satu bapak dia orang anak Kudus. Jadi dia masa kecilnya mainnya siko. Tapi kalau kan Ustaz Syahrir kok emaknya orang Natal, Mandailing. Iya betul. Nah jadi apanya orang siko. Orang Koto Gadang. Kalau orang awak kan si kecapin itu. Jadi kemarin bakunya kalau menurut orang Minang kan. Iya. Nah kalau di situnya enggak itu loh. Orang situ anggapnya orang siko. Jadi lebih banyak main siko Rohana. Jadi dia bau mie kalau Rohana. Kalau orang Mandailing itu garis keturunan ayah. Ayah. Jadi kalau ayah tuh ngikut kemari ya. Iya. Kalau di Siko keturunan ibu. Iya betul. Jadi ya jadi orang Koto Gadang juga jadi. Apa kan ada lah kayak lu gini lah 80 lu buahnya kan. Iko dibuatnya tuh untuk kok pas sekalian yang utuh kok. Berarti yang pertama ya, Bu? Kalau kau lah buka. Sulaman ya. Ya. Kalau namanya itu kan kami ketik sekolah, makanya kami ketik. Sulaman. Iya, sulaman. Peninggalan dari Rohana Kudus. Iya. Nah, sulaman itu modifikasi toh. Kan kapal sampai dia suji. Iya. Kalau biasanya kan orang di Sikoko ambek suji itu berupa bunga. Kalau itu kan dibuatnya berupa cabang-cabang batang kayu kan. Nah jadi itu kan namanya suji. Kalau kau kan suji untuk kau suji. Kalau itu model jahitannya kepala same. Jadi itu modifikasi. Kalau orang kan sekarang suji saja kepala same. Oh, kalau kau modifikasi antara duo suji sama kepala same. Iya. Dan sebangsa lembaga pendidikan. Ngerti lah baru tahun pun Bu. Itu awak rasa kok kelas belajar untuk anak-anak muda dan remaja dan ibu-ibu muda gitu.
Jadi ini lonceng ini untuk masuk kelas. Ya, ya kalau pakai lonceng berarti kan kelasnya itu udah banyak orang kan. Kalau misalkan hanya beberapa orang pasti masa selesai kan. Enggak perlu lonceng. Jadi karena ini ada banyak itu dipanggil ya lonceng lah. Iya. Anak-anak di sekolah. Iya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Kerajinan Amai Setia yang merupakan perkumpulan pendidikan perempuan yang terorganisir yang didirikan oleh Rohana Kudus. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia kembali ke kampung pada tahun 1908. Pada usia 24 tahun, Rohana menikah dengan Abdul Kudus yang merupakan seorang notaris dan dikenal sebagai Rohana Kudus. Abdul Kudus mendukung upaya istrinya dalam mendidik perempuan. Pada bulan Februari 1911, Rohana memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang bernama Kerajinan Amai Setia. Dengan sekolah yang secara khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan dan keterampilan di luar tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi, Latin, dan mengelola rumah tangga. Perjuangan Rohana tidaklah mudah karena mendapat tantangan dari berbagai sumber yang menentang perubahan dan kemajuan perempuan. Dengan dukungan suaminya, Rohana bertahan dan akhirnya membujuk orang untuk berpihak padanya dan merekrut sekitar 60 siswa. Assalamualaikum Bu. Kenalkan saya Teguh Bu dari Padang. Kebetulan nih mau tanya-tanya tentang Yayasan Amal Setia. Amai Setia, Yayasan Amai Setia. Ini didirikan oleh Siti Rohana Kudus ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu apanya? Pengurus dari Yayasan Amai Setia. Jadi di sini untuk pengrajin perak, sulam. Kalau di sini adanya pengrajin perak dan sulam. Pengrajin perak itu yang sulam ada dua macam juga. Ada dua macam ya. Sulam sudi cair dan kapal same, termasuk renda bangku. Renda bangku itu ada dua macam. Renda ujung dan renda tapi. Kalau yang renda ujung ini kayak ini contohnya renda ujung. Yang ini. Yang di dalam kaca ya Bu ya. Melekatkan ke selendang. Oh, yang ini ya Bu. Renda ujung namanya. Kalau yang kecilnya kan yang ini namanya renda tapi. Renda tapi. Renda tapi. Kalau yang ujung ini yang di bawah ini ya. Seluruhnya kok pembuatannya secara handmade. Handmade. Tangan. Iya. Jadi itulah cara pembuatannya. Kalau yang itu kan sudi cair kok. Iya. Kalau sudi cair itu cara pembuatannya. Pemidangan. Itu secara manual. Secara manual ya Bu ya. Jadi itu namanya pemedangan. Ukurannya sampai 2 meter dan lebarnya sekitar 70-an. 70, berarti panjang 2 meter, lebar 70 ya Bu ya. Jadi sebelum disulam dilukis dulu dan karakter dulu lukisan, baru disulap secara manual satu persatu kayak gitu. Jadi dia handmade ya Bu ya. Iya, handmade. Itu namanya suji cair. Suji cair. Iya. Kalau kapal same itu tuh diputar. Nah, itu pun mematikannya nggak boleh nggak boleh dibuat harus dilanjutkan timbal balik. Jadi kalau yang untuk pembuatan yang untuk rendo tapi itu alatnya. Rendo tapi yang itu ya Bu ya.
tapi. Itu. Jadi hasilnya kayak gitu. Iya. Kan? Berarti secara manual juga Secara ya, Bu, manual. handmade. Iya. Jadi nggak ada pakai mesin-mesin. Nggak pakai mesinnya. Sama jiko kan ada tapi. Iya. Rendo Ujuang tadi. Itu Oh, di bidang. ini Rendo Ujuang. Rendo Iya. Ujuang. Jadinya handmade. Oh, jadi kayak dipilin gitu ya, Bu ya. Enggak, ini di langkah-langkah ya kan. Ini jalannya mau dekor tuh. Aku kemari, aku dipindah-pindahan saya. Berarti ini ada juga di yayasan ini pengrajinnya ya, Bu ya. Ada, kebetulan adik aku cuma sakit, jadi istirahat dulu. Istirahat. Nah, tuh tiap rumah tuh menyulam. Oh, jadi ibu-ibu rumah tangga di Koto Gadang ini Pada umumnya menyulam. menyulam ya, Bu ya. Ya. Kalau yang bapak-bapaknya? Ada karyawan juga ada, PNS juga ada, terus Pengrajin petani perak juga ada, pengrajin perak juga ada. Oh, macam-macam ya, Bu ya. Macam Iya. termasuk ada yang bapak-bapakku menyulam untuk tambahan mingguan gitu. Oh, bisa bapak-bapak menyelam ya, Bu ya. Bapak nyulam itu nanam mudo-mudo, hanya menambah ekonomi keluarga. Iya. Jadi kadang-kadang untuk pengajian bayar pilihan, Iya. kajian besar kajian. Tapi yang disulam itu kadang-kadang songket. Kalau songket kan bisa sekali seminggu, bisa siang. Iya. Kalau songket, kalau selendang kok 3 bulan. Jadi datang kajian dikurang. Jadi rata-rata yang pakai Rendo Ujuang sama tapi ini dipakai untuk selendang. Selendang, ya boleh pakai, tergantung. Kadang-kadang ada yang pesan untuk baju basibah, bisa juga. Bisa aja. Bisa untuk baju pengantin, untuk taplak meja juga. Oh, taplak meja bisa aja. Ya, selain itu untuk kelopak baju bisa. Tergantung permintaan. Bahkan museum di Yayasan Amai Setia peninggalan dari Rohana Kudus yang merupakan wartawati pertama di Indonesia. Sekolah ini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1915 dan menjadi pusat pengrajin untuk bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam penjualan karya mereka di kota-kota besar dan luar negeri. Dan juga satu-satunya produsen kerajinan yang memenuhi standar pembelian internasional. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dan bangunannya masih berdiri kokoh sampai saat sekarang. Selain berkiprah di sekolahnya, Rohana juga menjalin kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda karena ia sering memesan peralatan dan kebutuhan jahit-menjahit untuk kepentingan sekolahnya. Di samping itu, Rohana juga menjadi perantara untuk memasarkan hasil kerajinan muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Ini menjadikan sekolah Rohana berbasis industri rumah tangga serta koperasi simpan pinjam dan jual beli yang anggotanya semua perempuan yang pertama di Minangkabau. Banyak petinggi Belanda yang kagum atas kemampuan dan kiprah Rohana. Selain menghasilkan berbagai kerajinan, Rohana juga menulis puisi dan artikel serta fasih berbahasa Belanda. Tutur katanya setara dengan orang yang berpendidikan tinggi. Wawasannya juga luas, kiprah Rohana menjadi topik pembicaraan di Belanda. Berita perjuangannya ditulis di surat kabar terkemuka dan disebut sebagai perintis pendidikan perempuan pertama di Sumatera Barat. Beliau terus bekerja di bidang pendidikan, bahkan saat menjadi jurnalis pada tahun 1916, ia diangkat sebagai guru di sebuah sekolah untuk orang Indonesia di Payakumbuh. Terampil menulis, Rohana Kudus tidak berhenti mengajar
kerajinan perempuan. Tahun berikutnya, ia mengirim surat kepada Sultan Maharaja yang merupakan pimpinan redaksi Utusan Melayu. Jadi mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Ternyata Maharaja telah mendengar tentang kegiatan pendidikan rohana dan pada tanggal 10 Juli 1912 terbitan pertama Sunting Melayu merupakan surat kabar yang terbit 3 kali dalam seminggu. Sunting Melayu tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Rohana menghabiskan waktu sepanjang hidupnya dengan belajar dan mengajar, mengubah paradigma dan pandangan masyarakat Koto Gadang terhadap pendidikan untuk kaum perempuan yang menuding perempuan tidak perlu menandingi laki-laki dengan bersekolah. Namun, dengan bijak Rohana menjelaskan, perputaran zaman tidak akan pernah membuat perempuan menyamai laki-laki. Perempuan tetaplah perempuan dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana bahkan turut membantu pergerakan politik. Rohana mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetus ide Bernas dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Hingga ajalnya menjemput, dia masih terus berjuang, termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana dia mengajar dan memimpin surat kabar perempuan bergerak. Kemudian kembali ke Padang, ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan Tionghoa Melayu di Kota Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. Rohana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1972, 27 tahun pada Hari Kemerdekaan Indonesia.